Shalom, selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat siang hari ini, saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Siapapun saja yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita jangan ketinggalan kabar-kabar atau berita tentang firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Nah, pada hari ini itu berbicara tentang hari kebangkitan Yesus Kristus, yaitu pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sendiri bahwa Yesus memang bangkit pada hari Sabat. Yesus memang bangkit pada hari Minggu, pada pagi-pagi hari. Nah, pada hari ini, apa sih arti kebangkitan daripada Yesus? Kemarin kita telah menyambut kematiannya, yaitu Jumat Agung. Tapi hari Minggu kita menyambut kebangkitan Yesus dari kubur. Nah, apa arti kematian dan apa arti kebangkitan? Saudara-saudara, saya akan menjelaskan. Arti kematian Yesus di atas kayu salib itu artinya bahwa dosa kita sudah disalibkan oleh Yesus. Bahwa kematian Yesus, dosa kita sudah dikuburkan oleh Yesus. Apakah Yesus ketika dia disalibkan, dia bisa mati kalau tanpa dia menyerahkan nyawanya? Susah. Tetapi ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," Yesus baru menerima kematian itu di atas kayu salib. Artinya bahwa dia telah mengalahkan dosa. Bukan dosa yang menuntut dia, bukan dosa yang mengalahkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang begitu banyak orang yang berkata, bukan hanya Yesus yang menyelamatkan manusia, bukan hanya Yesus yang mati karena menderita. Pertanyaannya, adakah engkau merelakan dirimu engkau mati di atas kayu salib menggantikan hukuman yang dialami oleh Yesus, yang diterima oleh Yesus? Apakah Yesus berdosa? Apakah Yesus bersalah? Tetapi semuanya hanya ditimpakan kepada Yesus oleh karena perbuatan kita. Seharusnya yang layak dihukum mati di atas kayu salib bukan Yesus anak Allah, tetapi melainkan kita ini orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita masih begitu mengeraskan hati kita? Mengapa kita masih begitu keras kepala? Kenapa kita masih begitu tidak mau memuliakan Tuhan? Apa yang menyebabkan? Karena kesombonganmu, karena keangkuhanmu, karena tinggi hatimu. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya membahas kebangkitan Yesus dari kubur. Bahwa ia sudah mengatakan kepada murid-muridnya, pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Nah, apakah itu tidak terjawab? Terjawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masihkah engkau ragu akan kuasa Tuhan? Masihkah engkau ragu akan kematian Yesus? Bahwa semua dosa kamu sudah disalibkan di atas kayu salib. Bahwa kematian Yesus semua dosa kamu sudah dikuburkan. Tetapi masih lagi kita menjauhkan diri daripada Sang Pencipta, dari Yesus Kristus. Nah, pada hari ini adalah hari keberuntungan bagi kita semua. Dia bangkit dan dia mengalahkan maut. Artinya bahwa dosa tidak dapat menguasai kita lagi. Kalau kita melihat, kalau manusia biasa yang disalibkan di tengah-tengah dari kedua prajurit ini, maka saya pastikan dia akan mensumpahi orang yang menghukum dia. Dia akan mencaci maki orang yang menghukum dia. Tetapi apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kenapa dia mengatakan hal demikian? Karena dia memiliki kasih dari Allah, dari Bapanya. Apakah kita bisa belajar dari kematian Yesus dan kebangkitannya ini? Saudara-saudara, mari kita membuka hati kita, pikiran kita, dan kita gunakan untuk kita memuliakan Tuhan. Pada saat ini, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 11, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26 di situ. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?"
Saudara-saudara, kenapa dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa Dia adalah kebangkitan, bahwa Dia adalah kehidupan, bahwa Dia adalah penyelamat hidup manusia? Karena di tangan Yesus Dia memiliki kunci kerajaan surga dan juga kunci maut. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kalau tanpa melalui Dia. Tetapi kamu bisa masuk neraka jikalau kamu tidak mengandalkan Dia. Sebab Dia memiliki kunci maut dan juga memiliki kunci surga. Saudara-saudara, mari jangan kita ragukan lagi akan setiap kasih Tuhan ini. Sebab kita semua ini hanyalah manusia biasa yang tidak punya apa-apa. Kita hidup di bumi ini hanya sementara. Kita hidup di bumi ini hanya sebentar saja. Ngapain kita harus keras hati? Ngapain kita harus keras kepala? Tidak mau datang kepada Tuhan. Tahukah waktunya engkau meninggal? Tahukah waktunya engkau akan pergi dari bumi ini? Sehingga engkau masih keras kepala? Kita tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu gunakan hidup ini. Sebab ada lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Tapi kenapa kita menggunakan kesempatan untuk dunia ini? Karena nikmat. Karena kedagingan kita ini belum ditaklukkan. Tetapi Yesus sudah berkata sudah selesai. Tapi engkau masih berkata tidak. Kenapa? Karena keegoisan. Karena kesombongan. Karena engkau mau melebihi yang lebih berkuasa. Yesus bilang akulah kebangkitan. Tapi kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang menunggu-nunggu kapan Yesus itu datang, kapan Mesias itu datang. Padahal Yesus sudah datang dan sudah kembali ke sorga. Dan juga Dia akan datang kedua kalinya untuk menyambut kita. Saudara-saudara, lewat kebangkitan Yesus ini, kita sudah memiliki hidup yang baru. Kita sudah memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, harapan yang baru. Oleh karena itu percayakanlah hidup kepada Tuhan dan jangan pernah takut. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus melindungi saudara. Tuhan Yesus akan menuntun saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Jikalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, jika engkau tinggal di dalam Yesus Kristus, maka saya percaya engkau akan menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus tidak ingin engkau direbut oleh kuasa kegelapan. Dan Dia hanya mau engkau menjadi miliknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.